Baik, di sini coba Ustadz tanya kejujurannya. Pernah nggak Mas Hilmi sebagai yang sudah paling tua di dalam perpus tidak mengganggu ketenangan adik-adiknya? Coba Ustadz Wahyu mau tanya kejujurannya. Siapa yang di dalam ruangan ini yang mendengarkan Ustadz Wahyu sama sekali tidak pernah melawan orang tuanya? Angkat tangan. Yang sama sekali tidak pernah melawan. Ketika disuruh beresin kamar langsung beresin tanpa tunda-tunda. Masya Allah, ini semoga yang angkat tangan betulan. Dan Ustaz doakan juga semoga semuanya juga semakin berbakti pada kedua orang tuanya. Baik, pada zaman dulu kala, mas-mas mbak-mbak ya, di tanah suci atau daerah Mekah dan Madinah sana ada seorang anak kecil namanya Kiana, bukanlah, kan cowok ya. Seorang anak kecil ya, putra dia ya, namanya Abdurrahman titik. Biar nanti nggak tertebak jalan ceritanya. Kalau Ustadz Wahyu sebutin namanya, wah aku kenal Ustadz, nanti nggak jadi cerita saya ya. Ya. Ada yang bilang Abdul, oh, bukan Abdul ya. Jadi si Abdurrahman ini dia sedang waktunya aktif-aktif bermain, waktunya senangnya nakal-nakalan. Sekitar umur 5 tahunan. Bayangin mas-mas mbak-mbak waktu dulu 5 tahun seneng main apa? Jawaban anak sekarang main FF, main TikTok Ustadz. Kalau jawaban Ustadz Wahyu dulu ya, jawaban Ustadz Wahyu dulu, ketika Ustadz umur 5 tahun senengannya tuh main pasir ya, ke kebun-kebun ya, ke sawah, main sepeda ya, hujan-hujanan ya. Benar. Yuk kembali dengarkan lagi yang fokus. Jadi si Abdurrahman ini ceritanya rumahnya kedatangan tamu yang sangat spesial dan istimewa. Mas Hilmi, kedatangan siapa Mas Hilmi? Masya Allah, untung jawabannya betul ya. Coba kalau salah. Ya, kedatangan tamu yang sangat spesial dan istimewa. Siapakah dia? Ya, titik lagi, biar gak tertebak jalan ceritanya. Ya, ketika si tamu itu sedang datang, ibunya dari Abdurrahman sedang menyiapkan hidangan-hidangan yang sangat spesial juga pastinya. Ya enggak? Nggak mungkin dong ada orang bertamu ke rumah kalian hanya dikasih meja kosong ya, hanya dikasih air putih aja, wes yuk silahkan ini diminum, enggak ya. Jadi ketika si ibunya sedang menyiapkan dan membawa hidangannya ya, sudah jadi hidangannya, Oreo ceritanya, ditaruh di depan tamunya. Si Abdurrahmannya tadi yang lagi asik-asik main, yang lagi waktu-waktunya susah dibilangin, yang lagi waktu-waktunya suka melawan orang tuanya, itu lagi main pasir dari luar langsung masuk ngeluyur. Apa kuwi ngeluyur? Lari ya, masuk dari luar lagi mainan pasir lari ke dalam. Di tangannya, di kakinya, di bajunya penuh pasir itu ya. Mana lagi dia melewati tamu yang sedang datang tadi, yang spesial ya. Dia lari banyak pasir yang jatuh-jatuhan ke hidangannya tadi. Sontak seketika itu ibunya langsung ngomel-ngomel, wahai Abdurrahman, kau anak yang nakal
sekali, tapi ibu sayang sama kamu. Ya, si ibunya langsung ngomong ya, seperti menyumpahkan anaknya itu. Ya, kata ibunya, ilhab, ya, pergilah, keluarlah kamu, ya. Ja'ala kalimallahu lil imami haramain, ya. Pergilah, keluarlah kamu, saya sumpahin kamu menjadi titik-titik. Ada yang bisa nggak tadi artinya? Jadi imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Siapakah dia? Siapakah tadi? Titik-titiknya bisa diisi. Abdurrahman Hilmi Zaitna. Bukan. Abdurrahman. Nanti kalau satu wahyu salah juga bisa dikoreksi ya. Abdurrahman Abdullah titik-titik As-Sudais pokoknya. Ustaz Wahyu kenalnya Imam Syekh Sudais, ya. Siapa yang di saat ini belum mengenal beliau? Ya. Ya harus ngefans sama Syekh Sudais. Suaranya enak banget. Suara Ustaz Wahyu ini nggak ada apa-apanya. Suaranya Ustaz Suyuti yang bagus nggak ada apa-apanya. Suaranya Ustaz Fakhrudin yang bikin kita tertidur kalau ngedengerin itu juga masih kalah ya. Syekh Sudais ini ya, ketika dulunya tadi yang anak main pasir itu masuk ke dalam rumah, numpahin secara nggak sengaja ke makanan hidangan tamu spesialnya, langsung disumpahin sama ibunya, pergilah kamu, keluarlah kamu, saya sumpahin kamu menjadi imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ya. Dari situ sumpahnya si ibu dijawab sama Allah, Mbak, Mas, sudah menjadi imam besar dua masjid tersebut, ya. Sudah menjadi ulama yang sangat terkenal di negeri Arab sana, ya. Sudah menjadi ulama yang betul-betul dipercaya sama banyak orang. Masih hidup, ya. Ganteng orangnya. Ya ganteng dong, laki-laki kok, ya. Jadi pesannya adalah kita sebagai anak harus berhati-hati ketika kita sedang apa? Sedang main pasir, bukan, ya. Sedang menggoda kesabaran ibu atau ayah kita. Karena dari doa-doa kedua orang tua kita tadi ya, sangat-sangat mudah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Ridhonya orang tua juga bisa menjadi ridhonya Allah. Sama kalau di sekolahan nih, mas-mas, ridhonya Allah terletak pada ridho guru. Kalau mas-mas, mbak-mbak tidak manut, ataupun sering ngelawan, ataupun sering gibahin, aduh, Hilmi, tadi itu Ustadz Faisal di masjid galak banget. Aku itu disuruh baca ini An-Naba 10 kali. Gibahin itu juga termasuk tidak dapat ridhonya Allah, ya. Nantinya dapat ganjaran yang banyak dari Allah. Karena di sekolah guru adalah penggantinya orang tua kalian, ya. Sebaik-baik mungkin kita memintalah pada orang tua kita, kepada ibu lebih-lebihnya, ya. Saking mulianya ibu, Nabi Muhammad menyebutkan berapa kali? 3, 4, 5, 6, 3, ya. Ketika waktu itu Nabi Muhammad sedang berduduk bareng sama para sahabat. Ya Rasul, kata sahabat, kepada siapakah aku harus berbakti? Ya, ditanya sama sahabat. Rasul pun menjawab, ibumu, dan ayahmu. Saking mulianya derajat seorang ibu. Dan saking mulianya juga tadi Imam Syekh Sudais bisa menjadi seorang yang seperti itu karena sumpah dan doanya ibunya tadi, ya. Imamnya sekarang umur berapa ya? Saya lupa. Kalau info yang saya dapat, Imam Sudais itu sudah selesai hafal Al-Quran 30 juz seumur
mbak-mbak, mas-mas, umur 12 tahun. Ini umur berapa? Siapa paling tua di sini angkat tangan? Ustazah Erna. Oh iya, maaf Ustazah Erna ya, paling tua, mohon maaf ya. Ya, siapa yang sudah 12 tahun di sini? Arsyad, Hilmi mau 15. Abang-abangan apa anak SD kamu? Ya, 12 tahun itu Imam Syudais sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Ustadz Wahyu umur 12 tahun. Aduh, malu lah kalau diceritain ya. Janganlah ya. Kalau kalian, Ustadz Wahyu doakan ketika umur 12 tahun ataupun sudah melewati umurnya dari 12 tahun tersebut, insya Allah semoga akan menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi penjaga-penjaga Al-Quran, menjadi penjaga-penjaga penerus pergerakan Islam, menjadi para orang-orang atau generasi yang akan memimpin Indonesia ke depannya ya. Walaupun hanya sedikit, tetapi semoga bermanfaat. Karena ada pepatah yang bilang unzur maqala wala tanzur man qila. Apa artinya? Lihatlah apa yang disampaikan ya. Tadi yang Ustadz Wahyu sampaikan apa? Dilihat itu ya. Jangan lihatlah siapa yang mengatakan, Allah cuma Ustadz Wahyu doang kok yang mengatakan. Yang cerita cuma Ustadz Wahyu bukan Kak Yafid. Gak usahlah diambil pesan-pesannya, gak usahlah dijadiin pelajaran ya. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Siapapun itu yang mengatakan pesan, Ustadz Faisal, Ustazah Erna, Ustazah Luki, Ustazah Neni, teman-temannya, ambil pesannya, jangan lihat orangnya ya. Cukup sekian dari Ustadz Wahyu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak anak-anak. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun ya.